Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan acara Sehat Bersama. Masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Pemirsa, sore ini acara Sehat Bersama sedikit berbeda. Kita tidak berada di studio TVRI Kalimantan Barat, tapi kita berada di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Pontianak, tepatnya Rumah Sakit Ibu Anak Anugerah Bunda Khatulistiwa. Karena hari ini narasumber yang ada di kita, yang hadir di acara kita saat ini adalah narasumber yang sedang viral-viralnya nih. Kemarin lagi heboh dibicarakan tidak hanya di Kota Pontianak, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Barat, tapi juga sampai se-Indonesia karena beritanya ini berita nasional ya. Nah, kita lihat ini dulu ya, kita sapa dulu narasumber kita, nanti baru saya bocorkan tema kita sore ini apa. Oke, selamat sore Dr. Sahnural, Dr. Rina dan Dr. Edi. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ya cerah ceria sekali nih. Semuanya pada pinky-pinky rasanya nih ya. Nah, ini hari ini terima kasih sekali sudah bersedia juga ikut berdiskusi bersama menjadi narasumber di acara Sehat Bersama. Ya. Karena tadi di awal saya sudah singgung, kemarin sempat jadi pembicaraan ya, jadi buah bibir tidak hanya di Kota Pontianak bahkan sampai se-Indonesia ini membicarakan bayi tabung pertama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Luar biasa. Boleh tepuk tangan nggak nih? Nah, selain nanti kita akan bicarakan mengenai bayi tabung pertama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, pemirsa, tema kita kali ini lebih tepatnya adalah kiat-kiat bagaimana mendapatkan si buah hati. Nah, ini kayaknya seru ya, perbincangan bagi calon muda-mudi yang nantinya akan menikah atau pasutri yang masih muda yang lagi hot-hotnya sekarang lagi program untuk memiliki buah hati, memiliki anak ya. Nah, untuk itu pemirsa di studio juga sudah hadir ini audiens kita yang kayaknya peminatnya luar biasa ini ya. Kayaknya ini calon-calon pasangan ataupun pasutri ini yang masih muda-muda telah hadir di bersama acara kita. Selamat sore. Sore. Kabarnya bagaimana? Baik semua, kalau ditanya baik-baik semua ya. Baik, ini saya mau tanya dulu nih, ini tiga adalah dokter spesialis obgyn ya, spesialis kandungan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dokter Sahnural, mungkin masyarakat ataupun pemirsa di rumah udah nggak asing lagi. Dokter Rina, termasuk dokter kandungan yang langka ya dok, karena biasanya banyaknya yang bapak-bapak. Nah, ini adalah satu dari berapa dokter yang ada untuk wanita kandungan, spesialis kandungan, Dokter Rina? Sementara ada 5 di sini. Sementara ada 5. Seprovinsi Kalimantan Barat? Enggak. Bukan. Sekota Pontianak ya. Jadi 1 dari 5 dokter spesialis kandungan wanita yang ada di Kota Pontianak. Dan juga ini tak kalah ganteng ya dengan Dokter Sahnural dan yang paling maco ini Dokter Edi. Dokter Edi juga adalah dokter spesialis kandungan. Ini kenapa sih bertiga ini kok mau terjunnya ke masalah kandungan? Ini kayaknya saya harus tanya satu-satu. Kalau saya biasanya ngurusinnya mulut atas gitu ya. Kalau yang ini bertiga mulut bawah ini yang diurusin ya. Mungkin saya ke Dokter Sahnural dulu. Silakan dok. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita nih spesialis kandungan, tapi malah sekarang mendalami lagi yang berkaitan dengan masalah kesuburan atau namanya infertilitas. Bahkan kita menuju kepada satu high teknologi yaitu bayi tabung. Sebenarnya ini diawali dengan keinginan masyarakat Kalbar. Selama ini masyarakat karena ketidaktahuan ataupun karena provider ataupun pelayanan kesehatan, pelayanan yang berkaitan dengan program bayi tabung ini hanya bisa diperoleh di luar negeri. Kita mempunyai semangat bahwasanya dokter-dokter di Indonesia ini tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri. Baik. Itu pertama. Yang kedua memang karena ketidakmampuan untuk menjangkau pelayanan misalnya di luar negeri, sehingga banyak dalam segi biaya ya dok ya. Dari segi biaya. Jadi banyak pasangan-pasangan ini yang mencari pelayanan ke alternatif, ke dukun, bahkan pelayanan-pelayanan ke alternatif ini mereka bisa mengeluarkan biaya jauh lebih besar daripada program bayi tabung sendiri. Oke. Yang ketiga memang banyak pasangan-pasangan yang uniknya gangguan kesuburan atau infertilitas ini yang sakit bukan hanya pasangan ini sendiri, bahkan mertuanya,
orang tuanya juga sakit, satu keluarga sakit semua kalau dikatakan anaknya mandul. Nah, sementara kita belum mempunyai kemampuan mengarah untuk pelayanan yang lebih canggih. Disitulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan pelayanan teknologi reproduksi berbantu atau pelayanan yang berkaitan dengan kesuburan, yang mana pelayanan itu kita kembangkan di rumah sakit kita yang tercinta ini, Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bunda Jakarta, yaitu Morula Indonesia, sehingga kita mengembangkan yang namanya Morula IVF Pontianak. Oke. Jadi khusus di klinik bayi tabung Morula IVF Pontianak ini kita dirikan sejak Februari. Tahan dulu nih dok, ini udah semangat sekali ya Dokter Sanural pengen sharing ke kita mengenai Morula ya, Morula IVF yang ada di Kota Pontianak. Padahal pertanyaan saya tadi dok, kenapa nih bertiga ini mau jadi dokter kandungan gitu ya? Oke, gak apa-apa Dokter Sanural, mungkin kita tahan dulu sejenak karena kayaknya itu pengen kita bahas nanti. Di puncaknya ini ya diskusi kita nanti. Dokter Rina, kenapa dok? Oh iya, terima kasih. Kenapa jadi dokter kandungan ya? Padahal banyak sekali ya dok ya spesialis pilihan yang lain spesialis ya? yang lain. Ya saya merasa ini satu panggilan jiwa bahwa dokter kebidanan kandungan ini sangat sensitif dok. Jadi sangat sensitif sekali, terutama saya pribadi sebagai perempuan kalau diobok-obok bagian bawah, aduh gimana ya gitu. Jadi saya ya di dalam hati berkeinginan pengen sekali menjadi dokter kandungan. Satu, saya senang melihat kebahagiaan kalau ibu, terutama pasien-pasien yang hamil ya dok ya, ibu dan bayi itu dapat terselamatkan dengan baik gitu. Kemudian sensitif dari pasien-pasien itu, mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami. Terus yang ketiga, bahwa menjadi dokter kandungan ini ternyata dengan melahirkan bayi kita akan memberikan satu kebahagiaan untuk keluarga semua, dan kalaupun mereka memiliki penyakit kandungan, penyakit ginekologi, kita katakan ginekologi, kita lebih mengerti bahwa oh begini ya organ-organ kandungan perempuan, dan saya merasa lebih tertarik aja dok daripada jadi karena kita yang mengalaminya ya, Dokter Rina sebagai seorang wanita fitrahnya juga nanti harus hamil dan melahirkan jadi otomatis itu banget memotivasi keinginan untuk menjadi kandungan, spesialis kandungan. Kalau Dokter Edi kenapa dok? Nah ini kenapa nggak bedah aja dok? Nah ini pertanyaan yang memang agak sulit dijawab. Saya sebagai seorang laki-laki sampai saat ini juga saya seorang muslim, saya agak membingungkan ini. Ini pernah saya tanyakan juga pada senior saya. Gimana hukumnya seorang muslim laki-laki yang bukan muhrim, urusannya ke alat vital orang lain. Nah, ini yang pernah saya tanyakan kepada senior saya, itu juga agak sulit dia menjawab. Tapi kalau ditanya kiat-kiat kenapa saya memilih Obgyn, ya saya sering melihat proses persalinan, saya sering dengar waktu kecil, waktu sekolah orang melahirkan itu memang prosesnya agak susah dan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu jadi pertanyaan buat saya, kenapa sih? Jadi saya kepengen tahu untuk mendalami hal seperti itu. Mungkin gitu. Panggilan hati juga nih. Ya. Kalau tadi Dokter Rina panggilan jiwa, ini panggilan hati ya. Ingin merasakan sebenarnya sakitnya itu seperti apa sih, perjuangan seorang ibu melahirkan itu seperti apa ya dok ya. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, ini ke Dokter Syahnurul lagi nih. Kalau Dokter Syahnurul dikasih satu pertanyaan, jawabnya bisa 1 jam selesai nih dok ya. Baik dok, ini tadi sudah dokter singgung bahwa ternyata mendapatkan anak ini juga buat pasangan tertentu ada yang gampang sekali, disenggol dikit langsung jadi, itu suburnya luar biasa udah ya. Ada juga yang kayaknya sudah upaya sana sini susah sekali mendapatkan anak, tapi akhirnya karena terbentur masalah biaya lalu mendatangi pengobatan alternatif yang tadinya mungkin harapannya pengen bisa punya anak, bukan lebih baik malah memperburuk kondisi yang ada. Nah, perkembangan seperti ini menyikapinya dari seorang spesialis kandungan seperti apa nih dok? Kepada pasangan-pasangan yang tadi tuh mindsetnya ya udahlah saya sudah pasrah ini sama
pertolongan secara medis akhirnya larinya ke alternatif. Bolehkah atau seperti apa? Terima kasih. Jadi memang intinya edukasi. Jadi kalau termasuk ya media seperti ini kita ketemu seperti ada satu talk show, nanti ada pertemuan ilmiah segala, dan kemudian secara dari mulut ke mulut, dari misalnya kelompok-kelompok PKK semuanya mungkin akan memberikan informasi bahwasanya memang dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan ternyata tidak ada hal tidak memungkinkan dalam hal kita memperoleh pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi. Memang kadang-kadang cobaan dikasih Allah itu kan macam-macam ya. Iya. Ada yang seperti dikatakan tadi begitu apa namanya? Disenggol dikit disenggol jadi gitu. Baru pandang-pandangan aja udah jadi, hamil ya, gitu. baru udah hamil ya. Iya. Baru pegang tangan udah hamil. Gitu. Tapi memang ada cepat tapi ada juga satu cobaan dikasih Allah itu memang ada perlu ikhtiar namanya, perlu usaha untuk mendapatkan si buah hati ya. Jadi kadang-kadang banyak faktor dalam hal ini yang memang perlu kita telaah lebih lanjut karena terjadinya faktor terjadi kehamilan atau terjadinya adanya bayi itu adalah faktor daripada ada suami dan istri, dan tentunya tidak boleh ada egois dong. Kadang-kadang kalau ada beberapa pasangan kalau tidak bisa hamil Saling langsung, menyalahkan saling gitu ya. menyalahkan yang pertama yang kasihannya yang pasiennya terpojok biasanya pihak daripada wanita. Oke. Dari pihak laki-laki mengatakan, wah saya nggak mungkin nggak sehat, keturunan saya banyak kok. Dari keturunan saya anaknya ada masing-masing ada 10, bapak saya 10, saya 10. Dia nggak tahu bahwasanya ada faktor-faktor penyakit-penyakit biologis, misalnya contohnya penyakit parotitis, MOX yang menderita dahulu, atau kebiasaan-kebiasaan hidup yang memang mempengaruhi yang kesuburan mempengaruhi kesuburan ya. Misalnya ada 3 faktor, alkohol, kafein, dan nikotin, itu 3 faktor yang sangat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan Coba buruk. tolong ya. disampaikan dok, Ya. biar dengan jelas sekali itu 3 faktor ini. 3 faktor karena itu, 3 faktor ini nah. kayaknya masih favorit ya para kaum Adam ini. Iya. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan, Iya, ditekankan. benar. Jadi ada kebiasaan misalnya suka minum kopi, kafeinnya tinggi, Baik. dengan minum salah satu dengan kalau ada kopi itu misalnya temannya kan rokok, Nah, oke. nikotin, dan yang khawatir lagi kebiasaan minum alkohol. Oke. Udah ketemu teman-teman malamnya minum alkohol. Nah, itu satu kebiasaan yang tidak baik, yang menekan proses namanya spermatogenesis, pembentukan daripada sperma. Nah, itu yang membuat permasalahan dari pihak laki-laki. Nah, dari pihak perempuan apa permasalahan yang kita hadapi? Biasanya kaitannya dengan masalah kelainan-kelainan pada organ kewanitaan. Contohnya apa? Misalnya ada seperti ada kista, ada mayoma, ya, kista ovarium, dan kemudian adanya gangguan-gangguan faktor infeksi. Jadi beberapa wanita-wanita kita sangat sarankan kalau bisa tidak membiasakan pakai celana jeans yang ketat-ketat berlangsung Baik. lama-lama, karena itu membuat suasana lembab, sementara kita kan negara tropis. Nah, itu akan memperberat proses terjadi faktor infeksi, dan terutama namanya faktor infeksi chlamydia, itu yang menyebabkan terjadinya sumbatan-sumbatan pada saluran telur. Oke, sehingga nanti proses kedepannya akan sulit mendapatkan Iya. keturunan Nah, ya. iya. Oke, kalau itu tadi dok, kalau harus mendatangi alternatif atau apa itu kan ikhtiar juga Iya, kata iya. mereka ya. Jadi Iya. ikhtiar seperti apa atau pengobatan alternatif seperti apa yang masih diperbolehkan untuk pasangan ini bisa membantu mendapatkan keturunan, atau siapa tahu untuk meningkatkan kesuburan katanya gitu ya. Harus minum apa, ramuan apa. Nah, Enggak, terima kasih. Sebenarnya gini, kita harus identifikasi masalah ya. Masalah yang kita hadapi itu adalah masalah ya 3 faktor aja sebenarnya. Dari faktor suami dan faktor istri ada 2 hal. Ada bibit yang dihasilkan, ya kan? Ada bibit yang dihasilkan, berarti ada masalah proses kesuburannya. Ada saluran telur yang nggak boleh tersumbat. Nah, itu Oke. kita akan evaluasi. Saluran telur tersumbatnya faktor tadi, mungkin faktor infeksi, faktor keputihan. Banyak wanita-wanita kadang-kadang keputihan dianggap cuek, apalagi misalnya pada masa-masa kuliahan atau sebelum merit itu keputihan dianggap cuek aja sehari-harian. Jadi apa namanya ya, itu salah satu mencetus terjadinya faktor-faktor gangguan daripada saluran telur tadi, menyebabkan sumbatan-sumbatan saluran telur. Nah, sebenarnya kenapa kita tidak begitu setuju dengan alternatif? Karena pengobatan alternatif tidak bisa bertanggung secara ilmiah. Jadi kita dengan teknologi reproduksi berbantu ini, kita universal sifatnya. Di seluruh dunia
mengadopsi pelayanan reproduksi bantu, baik Indonesia, baik tetangga sebelah Malaysia, Singapura dan segala itu. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang universal seluruh dunia. Tapi kalau misalnya alternatif, Tidak terstandar ya dok? saya nggak bisa memberikan informasi apakah cuma ada di Pontianak Nggak ada atau cuma pathway-nya ya. Kalau ini kita sudah ada clinical pathway-nya Iya. seperti ini, kalau alternatif tidak Iya. bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau kita buka di Google aja dukun nggak ada tuh di Google. Jadi yang penting kita buka aja Morula IVF Pontianak di Google, langsung semuanya akan terjelaskan bahwasanya memang ini terstandarisasi internasional semuanya. Baik. Dan ilmunya sangat universal dan standar prosedur yang tertinggi yang kita berikan kepada masyarakat adalah standar yang berlaku secara universal. Jadi kadang-kadang beberapa pasien-pasien yang datang dari misalnya dari Malaysia aja, dari Kuala Lumpur, dari Singapura ke kita, tinggal nyambung pengobatannya, ataupun dari kita datang ke sana tinggal nyambung pengobatan di sana. Jadi memang udah Terstandarisasi secara internasional iya, ya. Iya. Oke, mungkin Dokter Rina ataupun Dokter Edi, saya persilakan untuk menambahkan nih dok, upaya-upaya tadi yang dilakukan oleh pasangan untuk mendapatkan keturunan. Silahkan. Ya, upaya-upaya untuk mendapatkan keturunan memang ya seperti yang disampaikan oleh Dokter Sanural, lebih baiklah kita pasangan pasutri ya, kan kita katakan infertilitas jika pasangan pasutri itu pasangan suami istri itu telah menikah selama 1 tahun ya, melakukan hubungan seksual aktif 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu, tidak menggunakan alat kontrasepsi tapi belum mendapatkan keturunan. Baru kita Ya, kategorikan sebagai infertil, kita katakan infertil primer ya. Jadi disarankan bagi pasangan pasutri yang kita kategorikan infertil primer, silahkan mendatangi ke klinik-klinik yang jelas. baik. Seperti klinik Morula IVF Pontianak, jangan takut ya. Jadi klinik Morula IVF Pontianak tidak hanya langsung bayi tabung. Kadang-kadang mindset dari para pasutri ini, wah kalau datang ke klinik besar pasti udah langsung bayi tabung. Satu, biayanya yang mungkin menurut mereka adalah mahal, mungkin padahal kita punya biaya yang standar tidak terlalu mahal gitu. Yang kedua, ribetnya proses. Yang ketiga, mungkin malu ya kalau harus ke klinik bayi tabung gitu. Jadi produk kita banyak, tidak harus bayi tabung saja. Yang kedua, bahwa kalau periksanya di klinik yang jelas seperti klinik Morula IVF Pontianak, itu terstruktur pemeriksaannya, mulai dari pemeriksaan awal. Kita tahu kita mau cari dulu kendalanya di mana. Baik. Penyebabnya apakah di faktor pria, suami atau di faktor istri. Kalau sudah dapat penyebabnya, kita atasin penyebabnya dan disesuaikan dengan kira-kira program apa nih yang cocok. Nah, kalau dibandingkan dengan alternatif, pasti akan berbeda. Satu, prosedurnya mungkin nggak jelas nih. Udah sudah datang, dijampi-jampi, ditiup, diminum obat ini, obat itu, nggak jelas. Mau sampai kapan? Nggak tahu ya. Terus masalahnya sebenarnya di mana sih? Nggak tahu. Pengobatannya sampai kapan? Nggak ngerti juga. Biayanya sampai berapa banyak? Tidak mengerti juga. Nah, kadang-kadang kesannya murah, tapi karena terulur-ulur dan tidak jelas itu semua, kami menyarankan lebih baik ke sesuatu yang jelas-jelas saja. Gitu. Jadi ke tenaga medis ya? Iya, ke tenaga medis. Oke, berarti tidak dianjurkan dong ya, dokter? Iya, tidak dianjurkan. Karena ya itu semua protapnya Baik. tidak terstandarisasi. Baik. Karena kan kalau udah ke tempat alternatif, pijit sana, pijit sini gitu ya. Nah, itu kadang-kadang juga berpengaruh ya dok ya? Iya, jangan-jangan ternyata misalnya nih masalahnya adalah di faktor istri, kista misalnya ya, kista endometriosis atau kista coklat, pijit sana pijit sini malah pecah. Oke. Gitu. Mestinya mudah sekali bukan mudah, artinya bisa ditanganin di klinik kita, diawali dengan laparoskopi, kemudian dilihat penyakitnya ada perlengketan atau bagaimana. Ini dokter Sanural nih ahlinya nih kalau untuk masalah laparoskopi ya. Bisa diatasin gitu, jelas prosedurnya jelas, terus tahapannya juga jelas mau diapakan dan kedepannya seperti apa program yang akan diberlakukan bagi pasangan pasutri itu. Nah, dan setiap pasutri yang ingin punya anak pasti berbeda-beda ya terapinya. Nggak ujung-ujung langsung harus bayi tabung seperti itu ya. Dokter Edi mungkin mau menambahkan dok? Aduh, habis semua ini. Oh itu susah kalau yang terakhir ditanya ya dok ya. Bahasannya hampir semua sudah dibahas oleh Dokter Sanural, Dokter Rina. Oke. Saya kebagian ujung-ujungnya. Mungkin saya bicara masalah psikologinya aja mungkin ya. Yeah. Kalau dilihat secara psikologi kesuburan daripada seorang wanita bermasalah dalam hal kesuburan ini mempunyai dampak yang sangat
beresiko tinggi istilahnya pada keluarga, keutuhan, keharmonisan rumah tangga. Seorang wanita itu dikodratkan untuk mengandung dan melahirkan. Nah itu. Tapi kalau itu tidak terjadi, nah ini yang berakibat fatal untuk hubungan kedua. Oke, bisa ada konflik ya. Ada konflik di antara keluarga tersebut, baik pada si istri, suami, kemudian hubungan keduanya antara suami dan istri, bahkan juga berdampak pada hubungan keluarga besar itu. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, mungkin berakibat fatal pada keluarga hubungan tersebut. Keluarga, dua makanya, keluarga dia. Ya, makanya solusi yang baik untuk hal tersebut mungkin dengan teknologi reproduksi berbantu yang sekarang lagi viral-viralnya ini. Oke, baik. Ini kayaknya nih yang hadir di sini audiens kita juga dari tadi menyimak sekali nih. Sebentar lagi mungkin akan yang mendaftarkan diri untuk memeriksakan di Morula IVF ini ya. Nah ini udah disinggung-singgung soal Morula dan Morula. Sengaja di awal nggak saya tanya, sebenarnya Morula itu apa sih? Dan sepertinya Morula ini kayaknya di Kalimantan Barat baru ini baru yang satu-satunya ya saat ini untuk Morula IVF yang ada di Kalimantan Barat ya. Kalau di kota besar sepertinya sudah cukup sering terdengar klinik-klinik Morula yang ada seperti di kota-kota Jakarta dan lain sebagainya. Nah, silakan mungkin ini pendirinya Dr. Chanurap, pencetusnya ya. Nah, yang mencetuskannya ya. Silahkan. Terima kasih. Memang kalau kita melihat tadinya klinik teknologi reproduksi berbantu yang seperti dijelaskan Dr. Rina tadi, memang kita jangan fokus hanya bayi tabung ya, karena kita ada pelayanan tracking cycle, ada pelayanan untuk induce kesuburan, kemudian mengatur timing of sex-nya kapan ya, untuk mengajukan pasien mengajarkan untuk terjadi kehamilan, sampai kepada program inseminasi buatan ya. Ya, inseminasi buatan kan lebih murah sebenarnya, paling mahal sekitar 4,5 juta 5 juta begitu ya. Kemudian kalau tidak indikasi lagi yang lebih di atasnya, baru kita masuk kepada teknologi reproduksi berbantunya ke arah bayi tabung atau IVF. Jadi bayi tabung ini sebenarnya tingkatan yang sudah paling tinggi sekali. Kalau sudah semua usaha-usaha tadi itu tidak bisa juga berhasil ya. Betul. Maka terakhirnya bayi tabung gitu ya. Atau mungkin nanti akan berkembang lagi. Setelah bayi tabung ada lagi nih, bayi-bayi apa lagi? Nah, gimana Dok? Awalnya kok bisa mencetuskan ide harus ada nih Morula di ini? Apakah banyak nih peminatnya? Jadi kalau kita hitung-hitung secara teoritis ya, jadi memang tadinya sejak tahun 2012-2013 kita menghadapi banyak pasien-pasien yang berkaitan dengan ini, dengan infertilitas. Datang ke kita nggak bisa melakukan apapun. Kita sedih sekali menengok satu pasangan suami istri sudah berumah tangga 8 tahun, belum sampai satu ketika sampai mau hampir pisah, cerai-ceraian gitu. Jadi sampai kita datang ke kita. Jadi konsultasi pernikahan juga ya Dok ya? Iya, jadi akhirnya kita nggak bisa. Tujuan kita seperti tadi adalah dokter itu memberikan sesuatu yang terbaik pada pasien. Yang terbaik pada pasien, bahkan kalau bisa memberikan sesuatu yang membahagiakan pasangan suami istri ini. Nah, oleh karena keterbatasan kemampuan dan keterbatasan alat yang ada di Kalimantan Barat ini, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Akhirnya pasangan-pasangan tersebut lari ke alternatif. Kita menjadi sedih sekali. Jadi ataupun mungkin berobat keluar ya. Berobat keluar. Nah, bagi yang mampu sekali, dan memang ini diperlakukan di sana bukan jadi objek, karena mereka nggak, dari permasalahan bahasa juga jadi problem sulit. Nah, kemudian seiring dengan bertambahnya waktu, perlahan-lahan kita mulai mengadopsi. Ya, ternyata kita bisa melakukan kerjasama sama beberapa teman-teman dari Jakarta yang selama ini terfokus di sana, dan kita tahu bahwasanya sekarang ini yang namanya center fertilitas, center teknologi reproduksi berbantu di luar Pulau Jawa Bali hanya ada 3, yaitu di Padang, kemudian hanya ada untuk satu pulau di Sumatera ada 2, Padang dan Medan, kemudian untuk satu pulau Kalimantan hanya ada 1 di Pontianak, Kalimantan Barat. Iya. Berbangga ya. Tepuk tangan dulu dong. Satu pulau Kalimantan ada Pontianak, dan satu pulau Sulawesi ini baru junior kita ya.
namanya Merula IVF Makassar. Hanya ada di Makassar, satu pulau Sulawesi. Jadi daerah timur cuma di situ satu, untuk di satu pulau regional Kalimantan Baru, dan Kalimantan Barat, Pontianak Sumatera aja. ada 2. Iya, Oke, ini kita break dulu ya. Iya. Kita cut dulu di sini. Nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi ya setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa telah setia dengan acara Sehat Bersama. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin tadi tidak sempat menyaksikan dari awal acara Sehat Bersama kita kali ini, hari ini kita membahas mengenai kiat-kiat bagaimana bisa mendapatkan si buah hati. Apalagi dengan teknologi yang sudah canggih dan alhamdulillah saat ini juga sudah hadir di Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat ini. Untuk itu narasumber kita yang hadir di sini tiga-tiga nih, saya dikepung ini sama pasukan Objin. Ini ada Dr. Syahnura, Dr. Rina dan juga Dr. Edi yang merupakan tim yang ada di Morula IVF di Kota Pontianak, tepatnya di RSIA ABK Anugerah Bunda Khatulistiwa. Nah, kita kembali lagi nih Dok. Tadi kita sempat terputus nih ketika kita sudah berbangga bahwa di Pulau Kalimantan saat ini senternya untuk IVF ini sendiri adanya di provinsi kita ya, di Kota Pontianak ini. Nah, ini awalnya memang karena ingin membantu masyarakat yang ada khususnya di Kota Pontianak maupun sekitarnya supaya bisa mendapatkan keturunan, karena dengan teknologi yang ada saat itu belum bisa ya Dok ya, sehingga muncullah klinik Morula IVF ini sendiri. Nah, ini menginduknya kemana nih Dok? Kita benar-benar ke Jakarta kah? Secara internasional kah dibina atau seperti apa Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang pada saat kita mengembangkan sendiri, ternyata memang ada satu kolegium dari pusat, ya, jadi yang mengatur regulasi daripada untuk membangun satu center infertility ini tidak semudah yang kita membangun ya sesuatu pelayanan yang lain ya, karena ini merujuk daripada Permenkes ya, Permenkes. Jadi memang ada suatu standarisasi khusus yang harus dilengkapi dan memang ini sangat sulit sehingga memang kita harus join dengan satu center yang memang sudah established. Oke. Dan satu-satunya center infertility atau yang kaitan dengan TRB, Center Bayi Tabung yang terakreditasi secara internasional di Indonesia, satu-satu cuma Morula Indonesia. Morula Indonesia Ya, yang itu ada satu di Indonesia. Oke. Walaupun center-center lain ada, tetapi satu-satunya sangat terakreditasi secara internasional hanya salah satunya Morula Indonesia. Oke. Oleh Jadi karena- selain itu namanya apa Dok? Bukan Morula ya? Mungkin jadi bukan, mungkin ada klinik-klinik lain yang lebih kecil. Klinik Ya. infertilitas Yang lain. lain. Ya, Oke. jadi di situ kita mulai attempt ke sana dengan bimbingan daripada teman-teman di Morula Indonesia dan dengan pembagian pengembangan bersama, membangun sama-sama Kalimantan Barat ini dengan Morula Indonesia. Dan kebetulan dari kolegium juga melihat bahwa kemampuan dokter-dokter di Kalimantan Barat sudah Cukup. mumpuni, sudah oke untuk mengembangkan suatu laboratorium atau pelayanan teknologi reproduksi membantu dengan mendatangkan alat-alat high teknologi ya di sini. Jadi dokter-dokternya sudah bisa menghandle. Jadi kalau hanya membeli alat mungkin beberapa rumah sakit bisa, Mampu, tetapi SDM-nya kan tapi belum ya, Dok, SDM dokter-dokternya yang juga sudah terakreditasi juga ya, dokternya Oke. terakreditasi juga untuk menghandle alat-alat yang high teknologi itu juga harus mampu. Disitulah kita mulai membangun dulu dan memberikan pelayanan, dan sejak Februari 2017 kita sudah mulai start pemberian pelayanan yang 100% semuanya sudah di Pontianak. Sudah di Pontianak, jadi Semua, tidak perlu lagi harus kemana-mana ya. 100% kita yang handle Full bisa full di ditangani sini. di Kota Pontianak. Jadi startnya di Februari 2017, masih muda sekali ya Iya. usianya. Dan inilah kemarin yang viral kemarin beritanya, keberhasilan kita ya, lahir sepasang anak suami istri, di mana ini sudah dinanti-nanti selama 6 tahun perkawinan,
ya Upayanya juga sudah luar biasa mungkin ya, Dok, iya, ya? jadi lahirlah bayi kembar kemarin, laki dan perempuan dari pasangan suami istri yang sangat berbahagia sekali mendapatkan ini, dan ya otomatis semua kedua belah pihak keluarga juga sangat berbahagia dalam hal ini. Ya mudah-mudahan semua yang para yang nonton acara ini dengan yang hadir di tempat ini juga, jika ada kasus-kasus yang sama jangan khawatir, semuanya bisa dihandle kok. Oke, jadi kita juga ikut berbangga ini dengan prestasi yang kemarin berhasil diraih oleh Morula IVF yang ada di Kota Pontianak. Baru sekian bulan usianya, tapi alhamdulillah sudah memberikan banyak manfaat ya bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan. Karena kita dalam hal ini sudah terstandarisasi. Jadi bukan satu. Jadi jangan ada satu kesan ini baru tapi jadi seperti coba-coba, enggak. Karena ini sekali. Karena juga attempt dengan kita membawa satu brand Morula Indonesia. Jadi standarisasi yang ada di sini ya sama standarnya seluruh Indonesia. Sama seperti kita makan. Jadi franchise-nya dia franchise Morula persis sama ya, Dok ya. Jadi tidak ada istilah baru, wah paling nanti masih coba-coba gitu ya. Nah, itu nggak ada istilah begitu karena semuanya kita standarnya sudah standar baku, dan karena sudah standar baku, peralatan standar baku, kemampuan dokternya standar baku, semua sudah standar semua. Jadi nggak ada perbedaan mau di Pontianak, mau di Surabaya, mau di Jakarta, nggak ada perbedaan. Itu yang namanya memang kita attempt dengan Morula Indonesia, maksudnya supaya pelayanan yang kita peroleh kepada masyarakat nanti tidak ada namanya pelayanan yang baru, tetapi sudah memang pelayanan yang sudah memang terstandarisasi baik secara nasional maupun internasional. Baik secara alat maupun SDM, ya Dok ya. Oke, nah ini pertanyaan paling besar. Aku deh, pasti di sini juga bertanya-tanya ya, dan mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya nih. Ini mahal nggak sih, Dok, gitu ya? Kalau kita mau memiliki keturunan ini, selain tadi ya program-program yang ada, nah ke program bayi tabung yang menjadi unggulan juga mungkin di Morula IVF ini, itu mehong nggak sih? Nah, jadi siapa tahu dari sekarang ibu-ibu, pasutri-pasutri ini bisa menyiapkan budgetnya gitu ya. Jadi program hamilnya itu juga disertai dengan tabulin gitu ya. Tabungan ibu untuk bersalin atau seperti apa. Ya ini siapa yang mau jawab nih di antara bertiga? Katerina. Ya, terima kasih. Jadi memang banyak di mindsetnya masyarakat bahwa bayi tabung itu sangat mahal, mehong lah ya, mehong gitu. Pengennya kan yang gretong. Iya, gretong. ternyata kita Morula ini ya sangat berbesar hati, dan kita tidak hanya tujuan kita satu ya sebenarnya, bagaimana bahwa pasangan suami istri itu bisa memiliki anak dengan harga murah meriah dan tidak ribet gitu. Harga murah meriah, kita tuh biasanya ada bulan-bulan tertentu kita melakukan promo ya, Dok ya, melakukan promo kisaran untuk sampai saat ini sekitar maaf ya saya sebutin nominal, boleh Dok? Silakan. Jadi ibu-ibu, soalnya nggak ada ini kompetitor, nggak ada Dok. Jadi ibu-ibu kalau misalnya berminat untuk ikut bayi tabung di Morula IVF Pontianak, insya Allah kisaran biayanya dari awal sampai akhir itu sekitar kurang lebih 48 juta. Waduh. Jadi ayo berlomba-lomba. Tadi tuh udah deg-degan ya, dengernya tuh kira-kira pakai tus-tus nggak ya? Ternyata hanya 48 juta. Kalau kita bandingkan lah ya dengan ke tempat lain atau bahkan ke luar negeri, itu US dollar yang harganya tidak jelas, kadang-kadang turun, kadang-kadang tinggi. Nah itu kan mungkin lebih mahal daripada yang di sini. Ini udah pahe ya, Dok ya, paket hemat sekali. Tapi bukan berarti tanpa ongkos loh. Iya, tapi bukan berarti nilai segini, jangan-jangan ini standarnya nggak benar. Enggak. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Sanural tadi, kita standarnya nasional bahkan internasional, karena Morula IVF Indonesia itu ternyata sudah tercatat brandnya di kancah internasional gitu, cukup dikenal. Dan kemudian semuanya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pihak Morula IVF Indonesia gitu ya. Terus selain bayi tabung sebenarnya kita punya juga ya program-program lainnya gitu. Misalnya nih apa aja sih, jangan-jangan ke sana ke Morula IVF harus bayi tabung, enggak. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya, kasih bocoran ke para pemirsa bahwa kita punya tuh produk layanan namanya tracking cycle. Nah, kadang-kadang pasien datang itu tidak harus selalu bermasalah, enggak.
suami istri tetap kita periksa awal. Suami kita cek spermanya, jika jumlah, bentuk dan gerakannya bagus, aman nih selevel suami. Terus istri nanti kita lihat lagi nih saluran telurnya bagaimana, bagus sumbat apa enggak. Kalau tidak sumbat aman. Terus indung telurnya bisa membesar enggak sampai ke ukuran tertentu yang kita inginkan, ukuran yang matang. Terus rahimnya bagus apa enggak? Kalau bagus ya udah tracking cycle aja. Berarti nggak sampai ke level bayi tabung dan harganya pasti lebih jauh gretong lebih, lagi ya, lebih murah ya, lebih murah daripada lagi harus ke gitu. program bayi tabung. Jadi tracking cycle itu kita hanya membantu. Kita membantu mengarahkan bagaimana mendapatkan pola siklus yang subur pada ibu-ibu pasien yang istri ini. Bahwa ini loh hari suburnya, silahkan berhubungan, ini sel telur sudah besar, silahkan berhubungan, insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah mual-mual muntah dan sudah dinyatakan hamil. Terus produk kedua apa? Bisa dengan induksi ovulasi. Kadang-kadang pasien kita ini ada yang namakan PCOS ya, sel telurnya nggak besar-besar gitu, dok saya kok kadang-kadang men, kadang-kadang nggak men, oh ternyata dia ada gangguan ovulasi. Nah, kita bantu dengan induksi ovulasi, kita rangsang sampai ukuran tertentu. Jika sudah itu, silahkan berhubungan. Terus inseminasi intrauterin juga ada, lebih murah lagi. Nah, inseminasi intrauterin kadang-kadang biasa ada masalah pada suami, sel spermanya ternyata ada kurang sedikit. Nah, itu kita bantu, kita washing. Oh iya, kita punya laboratorium yang luar biasa ya di sini, beda sama laboratorium yang lainnya. Kita punya khusus, timnya khusus. Lab embriologinya juga oke, jadi situ bisa dicuci spermanya ya, cuci sperma. Terus tempat pencucian, tempat pengambilan sperma juga enak, berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Biasanya baru aja mau ngeluarin sperma, tiba-tiba diketok, nggak keluar spermanya ya. Jadi kita punya tempat suasananya yang privacy dan lebih kenyamanannya comfort lebih lah ya, enak ya. enak buat pasien. Insya Allah sperma yang dikeluarkan itu juga kualitasnya baik. Lain-lain banyak sih ya, dok, bisa freezing sperma, freezing jadi semua itu oosit, ya tergantung kepada masalah ya, Iya, yang dialami masalahnya. oleh pasangan suami istri yang datang ya, dok ya. Jadi kalau untuk kisaran harga, insya Allah saya tekankan Masih lagi, terjangkau, Dok? masih terjangkau untuk kocek kita lah ya. BPJS nggak nanggung ya, dok? Nah itu dia. Sampai saat ini memang belum ada kerjasama dengan BPJS karena memang dari pihak Kemenkes juga ya tidak ada Untuk fertilitas, fertilitas ini tidak di ditanggung cover ya oleh oleh BPJS Kesehatan. Nah, nanti kita doakan saja bersama pemirsa ya. Karena suatu saat nanti mau tidak mau ketika 2019 Universal Health Coverage, kita khawatirnya semua pengguna BPJS Kesehatan, tapi harapannya ya dari pemerintah juga ada regulasinya ke arah situ ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan gitu ya. Oke, saya ke Dokter Edi nih, dari tadi senyum-senyum aja, kasihan suka ditanyanya yang terakhir nih, dok. Ya, Dokter Edi ini selama Dokter Edi menjadi spesialis obgyn ini ya kandungan, langsung di Kota Pontianak, dok? Tidak. Oh, saya spesialis obstetri di Kabupaten Pontianak. Mempawah ya, sekarang namanya Kabupaten Mempawah. Baru ke Kota Pontianak. Sudah berapa tahun, dok? Kalau saya sejak 2010. 2010 berarti 7 tahun sudah ya, dok 7 ya? tahun saya sebagai obstetri dan ginekologi. Oke, nah selama 7 tahun, dok, sebagai spesialis kandungan, berapa persen sih rata-rata pasangan suami istri yang datang ke dokter itu yang memiliki masalah sulit memiliki keturunan, dok? Kalau secara keseluruhan saya bandingkan antara di Kabupaten Mempawah dengan di sini, angkanya ya tidak jauh berbeda ya, sekitar mungkin kisaran antara 30 sampai 35% itu masalah dengan kesuburannya. Berarti dari 10 yang datang sekitar 3 sampai 4 orang itu punya masalah bermasalah terhadap fertilitas ya, dok ya. Oke. Itu kalau kita lihat sensus 2016 katanya kan ada 3.200.000-an pasangan usia subur. Jadi teoritis mengatakan paling sedikit antara 10 sampai 30% akan mengalami gangguan kesuburan. Baik. Dan 10% daripada yang dari pasangan itu akan membutuhkan namanya penanganan teknologi reproduksi membantu. Jadi lebih sangat kurang membantu sekali ini ya dengan
Jadi kalau kita lihat dari 3.200.000 pasangan usia subur, berarti sekitar lebih kurang yang membutuhkan pelayanannya sekitar 3.200 sekian pasangan usia subur membutuhkan pelayanan kita. Oke. Itu 3.200 kalau kita bagikan cuma 360 hari setahun. Ya. Nggak cukup Nggak ya. cukup. Jadi Jadi emang sebenarnya harus banyak ini klinik-klinik infertilitas seperti ini dibuka betul. ya sebenarnya. Dan ini baru untuk Kalimantan Barat, belum lagi dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur yang bakal akan jadi datang kemari dan kita menjadi center rujukan dari Pulau Kalimantan, regional Pulau Kalimantan. Iya, tapi berharap kalau bisa di daerah-daerah tersebut suatu saat berkembang ya, Berkembang, memiliki insya klinik infertilitas juga. Iya. Baiklah, ini kita kasih kesempatan boleh nggak dok buat audiens bertanya, karena ini kayaknya datangnya udah jauh-jauh ini, jangan-jangan ada yang dari luar kota. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Oke, yang belakang dulu, silakan berdiri mbak. Terima kasih kepada dokter untuk kesempatan untuk saya bertanya. Ini pengalaman saya sendiri, kebetulan saya sudah menikah selama 5 tahun dan sampai saat ini belum dikaruniai anak. Ini udah berjalan 5 tahun ini, saya juga udah coba untuk berkonsultasi juga dengan dokter ahli kandungan. Kebetulan juga di Anugerah Bunda ini juga saya untuk konsultasinya. Itu sudah berapa kali saya untuk konsultasi, itu saya didiagnosa memang ada PCO-nya. Kemudian saya juga disarankan untuk laparoskopi juga saya sudah pernah. Itu belum terlaksana karena belum masih mengumpulkan niat dulu. Terus untuk pemeriksaan HSG juga saya juga sudah lakukan. Analisa sperma juga sudah pernah dilakukan juga. Terus untuk yang ingin saya tanyakan di sini, apakah saya harus mengatasi dulu PCO-nya ataukah langsung ke program untuk bayi tabungnya? Oke. Itu aja. Terima kasih mbak. Nah ini pertanyaannya bagus sekali, calon ini dok. Terima kasih. Ini calon konsumen nanti sepertinya ya. Itu sangat menarik. PCO ini sebenarnya disebut dengan polycystic ovarian disease. Kalau dulu penyakitnya namanya penyakit Stern-Leventhal syndrome. Jadi suatu kelainan gangguan kesuburan pada wanita, yaitu ini termasuk kalau kita nengok daripada kriteria WHO, ini kriteria kelas 2 namanya. Jadi ada 4 kelas dalam WHO mengatakan ini ada gangguannya. Ya, yang kita termasuk dari 4 kelas ini yang kelas kedua. Ya, kelas keduanya itu yaitu masalah PCO. Jadi masalah PCO ini memang tergantung pada tingkat ringan, sedang, beratnya. Nah, jadi mungkin dalam hal ini mungkin kita akan bisa evaluasi kondisi ringan beratnya berdasarkan daripada salah satu pemeriksaan dari hormonal. Jadi kalau kita lihat kadar FSH/LH yang sudah sangat terbalik-balik dan kadar testosteronnya yang udah numpuk semua di dalam dalam tubuh seorang wanita, maka ini harus ada penanganan ke arah laparoskopi. Tapi kalau masih bisa dengan teknik dengan pemeriksaan laboratorium, misalnya kita lihat di situ masih bisa kita handle dengan cara terapi, mungkin kita terapi dulu. Tidak memungkinkan karena standarnya ada namanya clomiphene untuk trial. Jadi kita akan coba induce kesuburannya. Kalau masih bisa tumbuh, tidak perlu bayi tabung. Jadi kita kasih obat dulu. Nah itu semua bisa di Morula, dan teman-teman kita seperti Dr. Edi, Dr. Ina, Dr. Badarul, dan Dr. Henry Salim itu semuanya udah mungkin dari luar kepala, itu memang sehari-hari dalam pelayanannya itu sudah siap memberikan terapi yang terbaik ya. Iya. Dan namanya ada clomiphene challenge test namanya. Clomiphene challenge test itu berikan obat subur dulu, tumbuh, alhamdulillah, tinggal diatur kapan timing untuk hubungan suami istri, begitu aja. Jadi nggak usah sampai ke inseminasi, bayi tabung. Iya. Jadi tidak semua PCO harus penanganannya yang ribet-ribet, tidak usah. Ada yang beberapa penelaanan, tapi semuanya ada di basic. Kita memberikan start terapinya apa? Namanya pemeriksaan hormonal. Jadi kita nggak boleh seperti dukun juga. Dukun itu kan coba ini nggak bisa. Kita harus ada standarnya. Kita berikan. Jadi untuk jadi itu. Jadi nggak pakai penerawangan ya dok ya. Jadi tetap kita lakukan pada hari kedua atau hari ketiga haid seorang wanita, cek hormonnya. Sudah semana berat gangguan hormonal yang dialami sebagai seorang yang menderita PCO tadi tersebut.
Oke, jadi solusinya gampang Mbak, datang saja ke klinik Morula. Itu titik gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya ada, silakan. Mbaknya duduk aja. Nggak apa-apa. Terima kasih. Tadi dokter juga sudah menjelaskan berbagai macam faktor pemicu infertilitas. Nah, jika suami istri sudah melakukan tes laboratorium dan hasilnya bagus, itu faktor pemicunya apa, dokter? Siapa nih yang mau Terima kasih. menjawab? Ini dokter Mungkin. Ina nih. Nah, silakan dokter Ina. Oh, ya. Terima kasih. Jadi kalau ya ada beberapa pasangan suami istri datang ke kita, dok, saya sudah melakukan pemeriksaan laboratorium, udah suami, hasilnya ini dok, normozoospermia, ternyata Oke. normal gitu ya. Si istri gimana? Udah ngelakukan pemeriksaan? Sudah dok, saya sudah HSG, dilihat saluran telurnya bagus gitu. Oke, terus pemeriksaan lainnya, ini dia, kita minta labnya bagaimana? Kalau lab hormonalnya bagus ya, semuanya sesuai dengan pertumbuhan. Dari yang kita lihat ya, pertumbuhan sel telur sama endometrium dari rahim itu senada lah ya, selaras, berarti aman. Terus ternyata bisa berkembang sel telurnya sampai 18 ya, itu kita sampaikan ke pasien bahwa mungkin ini salah satunya yang kita sebut dengan undefined, jadi infertilitas yang tidak terdefinisi. Jadi kita nggak tahu nih penyebabnya apa. Cuman bukan berarti kita menyerah, enggak. Kita bisa bantu. Ya Mbak ya, kita bisa bantu. Datang aja ke klinik Morula IVF Pontianak. Kita akan bantu mempertemukan bagaimana sel telur dan sperma itu bisa bertemu di timing yang tepat. Gitu. Itu yang kita mungkin dengan tracking cycle ya. Kita coba dulu dengan tracking cycle ya. Gimana pada saat jadi ibu-ibu pasiennya disuruh datang pada saat menstruasi hari kedua atau hari ketiga, dicek berapa sih antara follicle count, atau kita bilang berapa sih cadangan follicle awalnya ya, persediaan dia tinggal berapa nih gitu. Terus kita cek hormonnya, bagaimana hormonnya, bagus apa tidak. Kalau bagus dan suaminya sudah melampirkan ya hasil sperma analisis yang bagus, kemudian kita paling dibantu saja dengan obat-obatan ya, kalau bisa dengan obat-obat diminum saja dulu selama 5 hari, kemudian evaluasi ulang pada saat hari ke 11 atau hari ke 12 kita evaluasi lagi. Kalau dia mau besar, udah silahkan berhubungan sama suami gitu. Jadi sebenarnya dicoba semua solusi saja, itu iya ada ada ya, solusinya. Dokter Dicoba Ina saja ya. dulu. Baik. Kalau memang gagal, ada lagi tahapan berikutnya. Gitu. Oke, sip ya Mbak ya. Dicoba nanti Mbak. Nah, baiklah, ini nggak terasa nih dok, sudah di penghujung acara, sudah 1 jam ini kita berdiskusi dan ngobrol banyak ya mengenai masalah infertilitas ini, khususnya selamat dan sukses sekali lagi buat Morula IVF Pontianak, mengharumkan juga Provinsi Kalimantan Barat untuk masalah kesuburan ini ya dengan bayi tabung. Terakhir untuk closing statement mungkin cukup satu saja dan saya pengen mintanya itu dari Dokter Edi. Karena Dokter Edi ini yang paling kalem. Nah, kalem diam-diam tapi menghanyutkan ini ya. Silakan Dok untuk menutup sesi kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai masalah dengan sistem reproduksi, khususnya masalah kesuburan, di Pontianak sudah ada suatu klinik yang cukup populer dan lagi viral di Kota Pontianak, yaitu satu klinik yang khusus untuk mengelola teknologi reproduksi berbantu. Pilihan kalau ada bermasalah dalam hal kesuburan, Morula lah Pontianak tempatnya. Mungkin demikian. Oke, baik. Dengan motonya When Dreams Come True ya. When dreams come true. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi Dokter Syanural, Dokter Ida dan Dokter Edi. Semoga sukses terus dengan Morula IVF Pontianaknya dan bisa membawa banyak manfaat ya bagi warga masyarakat yang ada di seluruh Kalimantan kemungkinan nih. Karena senternya masih ada di sini. Dan buat para audiens, terima kasih atas kehadirannya. Nggak bisa nanya di sini, nanti kita nanya di belakang. Tapi siapkan duit konsultasinya ya, kalau tadi gratis. Oke, baiklah pemirsa, saya Dr. Gigi Lisa dan seluruh kru TVRI Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih dok.